Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi ya bisa saja ngamuk jika Anies Baswedan dan Ahok gabung ke kabinet Prabowo Gibran. Ini pertarungan sudah dimulai, babak baru sudah dimulai ya. Kenapa? Kita lihat saja. Kalau seumpama Anies Baswedan dan Ahok ini menjadi kejutan di tahun 2025, lalu kemudian gabung ke Prabowo, maka jelas di situ menteri-menteri Jokowi bisa saja ya. Kalau tidak dipecat, ya mungkin dipindah. Atau setidaknya mereka tidak dibutuhkan lagi. Ini pada kenyataannya kalau kita lihat begitu kan ya, kalau kita lihat nampaknya tanda-tanda kejutan itu akan nampak di depan mata. Karena mau tidak mau ya Prabowo ya, pemerintah Prabowo ini membutuhkan sosok intelektual yang bagus, dan itu sudah ada tanda-tanda nampaknya bahwa bagaimana untuk bisa merayu Anies Baswedan untuk gabung ke koalisi Merah Putih. Itu pun kalau Anies Baswedan mau. Kalau ditolak ya sama aja orang akan berspekulasi ya jangan-jangan Anies Baswedan sama. Artinya butuh jabatan juga. Ya, inilah yang menjadi spekulasi. Tapi pada akhirnya orang akan membicarakan kalau Anies Baswedan dan Ahok masuk di kementerian atau gabung ke kabinet Merah Putih, yang jelas di situ bahwa orang-orang Jokowi, titipan menteri-menteri Jokowi bisa saja ya didepak atau dipecat atau bagaimana. Karena kabarnya ada reshuffle besar-besaran. Kita tunggu saja. Bisa saja Mulyono ini ngamuk. Ya, yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu. Jadi sekarang ini dari 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo, menteri-menteri dari beberapa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo tidak ada yang nampak ya kinerjanya. Yang nampak adalah Menteri ATR Nusron Wahid ya, yang nampak di situ ya. Terus kemudian yang lain Marwar Sirait mungkin agak nampak sedikit lah begitu. Tapi dengan yang lain begitu ya. Seperti Bahlil masih belum ada, Menteri KKP ya, masih belum menunjukkan eksistensinya. Apa yang sebenarnya terobosan baru. Sehingga orang-orang banyak berspekulasi begitu. Dan sehingga wah ini menjadi bumerang kepada menteri-menteri Jokowi pada akhirnya yang kemudian dititipkan. Nih. Jadi gini, jika Anies dan Ahok masuk dalam KMP, maka para menteri titipan Mulyono akan pada mengundurkan diri tanpa perlu reshuffle karena tidak sefrekuensi. Sehingga Prabowo bisa menjalankan hak prerogatif secara ya paripurna karena sudah dikelilingi oleh para loyalis. Paham kan? Ini komentar dari netizen. Ini muncul spekulasi begitu. Akankah pertanyaannya sekarang, akankah Prabowo ini akan meninggalkan Jokowi? Akankah bayangan-bayangan Jokowi ini mulai pudar begitu kan di pemerintah kabinet Prabowo? Nampaknya menteri-menteri itu kalau tidak menyelamatkan diri dari sekarang, maka yang jelas akan didepak. Artinya apa? Artinya jangan sering ketemu dengan Jokowi. Artinya tidak lagi yang kemudian menunggu arahan dari Jokowi. Yang jelas-jelas adalah Prabowo sebagai presiden, maka ya dekat-dekatlah dengan presiden. Seperti Bahlil dulu mengatakan, kalau ingin terpilih dekat-dekatlah dengan Jokowi, dan sekarang terpilih. Ya, semuanya ingin terpilih, ingin menyelamatkan diri, ya dekat-dekatlah dengan Prabowo. Setidaknya pencitraannya sangat kuat. Ya, kita memandang dalam dunia politik itu bisa saja itu terjadi, bisa saja salah ya. Coba kita bayangkan saja ini ya. Ada yang berkata begini, mudah-mudahan begitu. Jika betul begitu, yakin negeri ini akan lebih baik. Rakyat akan bekerja keras dan negara lebih stabil. Lebih baik lagi kalau wapresnya mundur, pasti negeri ini maju. Nah, kalau Anies Baswedan dan Ahok ini menjadi masuk ke kabinet Merah Putih dan itu punya panggung yang sangat luar biasa, jelas posisi Gibran ini akan tidak bisa nanti elektabilitas naik. Walaupun sebagai wakil presiden. Karena kita lihat saja sosok Anies Baswedan itu kan cerdas ya. Punya mentalitas yang kuat, punya gagasan yang kuat secara permanen, sehingga bisa memanfaatkan bagaimana ya punya jabatan, punya kekuasaan, dan di situ ya untuk meraup popularitas ya di tahun 2029. Saya kira pertarungan politik akan semakin sengit ya, dan bahkan ya Prabowo juga begitu kan ya. Prabowo juga bisa ketar-ketir juga kalau Anies dikasih jabatan. Kenapa?
Ya takut di tahun 2029 saingannya adalah Anies Baswedan lagi di situ. Makanya saya menganalisa bahwa ya kecuali ada Prabowo Anies misalnya gitu kan. Tapi kan tergantung dari partai politik yang ada. Jadi saya kira karena Anies tidak punya partai ya, Ahok juga tidak punya partai, tapi bagaimanapun Partai Nasdem kan bagian dari satu kesatuan ya, visinya sama dengan Anies Baswedan, sehingga ini bisa begitu kan ya untuk bisa menjadi wakil dari Prabowo nantinya. Ini kan yang dilihat itu tahun 2029-nya ya. Jadi sekarang ini kita baca saja bahwa kalau Anies Baswedan dan Ahok ini gabung ke pemerintahan itu, maka yang jelas di situ orang-orang Jokowi bisa saja kalang kabut ya ini. Justru yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian Prabowo untuk tegas menunjukkan siapa yang berkuasa saat ini dengan mematahkan segala pengaruhnya Mulyono. Salah satunya dengan mereshuffle orang-orang Mulyono dan menggantinya dengan orang-orang kompeten. Ya, sekaligus itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan kekuasaan. Nggak usah Anies ya, masuk aja Tom Lembong, Sudirman Said, ya Ignatius Jonan, Susi Pujastuti, Dahlan Iskan, ya Deddy Storus. Ini komentar dari netizen, ada pro dan kontra. Jadi saya menganalisa ya bahwa kalau Anies Baswedan masuk ke kabinet Merah Putih dan Ahok, saya kira itu juga menjadi blunder kepada seorang Prabowo. Ya, kenapa? Karena popularitasnya bisa saja disalib oleh Anies Baswedan dan Ahok. Tapi satu sisi, kalau ini demi kebaikan bangsa dan negara, ada hitung-hitungan politik di tahun 2009, boleh menjadi menteri asalkan tidak boleh nyalon. Nah, ini yang pada hakikatnya rugi di situ. Jadi inilah yang akan terjadi nantinya. Ya, jangan-jangan bisa saja karena orang-orang di belakang Gibran ini kan orang-orang hebat. Ya bisa saja walaupun Anies seolah-olah tidak diambil oleh Prabowo, nanti bisa saja Anies yang menjadi maju. Bisa saja di situ. Karena ini pertarungan politik ya yang sekarang ini dibaca oleh masyarakat, namanya Anies Baswedan, Gibran, ya Prabowo begitu kan. 3 orang ini yang sering dibaca di masyarakat. Kenapa? Karena Anies Baswedan sampai hari ini elektabilitasnya masih tinggi loh ya. Bisa diundang ya oleh beberapa kampus ya. Anies Baswedan tetap konsisten, tetap datang di situ. Artinya apa? Artinya walaupun dia menjadi pengangguran, tapi mereka punya mentalitas ya untuk tetap bersuara sehingga elektabilitas itu semakin naik. Berbeda dengan Gibran ya. Gibran itu kan hanya mengandalkan belusukan sana sini, bagi-bagi bansos sana sini, sehingga orang-orang melihat ya kalau hanya bagi-bagi bansos tidak perlu orang-orang pinter. Kira-kira seperti orang-orang biasa saja bagi-bagi bansos ya bisa kok, asalkan ada uangnya. Uangnya dari mana? Ya ngutang pada APBN. APBN-nya dari mana? Ngutang sana sini. Ya itu siapa yang bayar? Rakyat. Pada ujung-ujungnya seperti itu. Tapi kita lihat saja ya. Saya yakin bahwa Anies Baswedan kayaknya tidak mungkin sih ya. Tidak mungkin gabung ke Merah Putih. Kenapa? Ke kabinet Merah Putih. Kenapa? Karena ini menjadi blunder bagi seorang Prabowo. Apalagi seorang Jokowi. Ya bisa ketar-ketir lah, bisa saja mengintervensi sana-sini. Jangan terima Anies, jangan terima Ahok. Karena apa? Karena yang kita kritik hari ini adalah dari PDIP, dari Ahok. Ya itu adalah karakter dari seorang Jokowi. Ya tidak lepas dari keluarga-keluarga mereka yang masuk pada dunia politik. Sehingga orang akan tetap membicarakan soal-soal itu ya. Coba kita baca beritanya, ini menarik loh ya. Mulyono bisa ngamuk jika Anies Baswedan dan Ahok masuk kabinet ya. 2 mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama Ahok berpeluang bergabung dalam kabinet Prabowo ya Subianto jika ditawari posisi menteri. Bahkan ya hal itu disampaikan analisis komunikasi politik Hendra Satrio ala Handset ya lewat kanal YouTube-nya di media sosial X. Soal peluang Anies Baswedan dan Ahok masuk di kabinet Merah Putih juga ramai dibahas di situ. Tapi kita lihat saja, nampaknya Anies Baswedan dan Ahok sudah mengatakan ada kejutan di tahun 2025. Apakah kejutan ini akan masuk ke Merah Putih atau bagaimana? Anies Baswedan sudah berjanji tidak ingin gabung kepada Merah Putih walaupun ditawari. Tapi ini kan realitasnya. Realitasnya kalau Anies Baswedan tidak punya panggung, maka jelas di situ popularitas dan elektabilitasnya mereka stagnan. Nah, bagaimana caranya untuk menaikkan rating itu? Ya, terserah mau orang berbicara apapun, tapi bagi kami analisisnya adalah terima saja jabatan itu sebagai bentuk pengabdian ya bagi Anies Baswedan.
Kalau berbicara masalah soal penjilat dan sebagainya, hal yang biasa di situ. Kan kita buktikan aja apakah Anies Baswedan bisa bekerja dalam sebuah kementerian Prabowo atau tidak. Tapi yang ketar-ketir itu adalah Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.